Halo, selamat pagi semuanya. Di video kali ini akan ada 5 soal untuk materi momentum dan impuls. Ayo kita berlatih bersama-sama. Oke, ini tanpa menunggu lebih lama, ini soal nomor 1. Dari pernyataan berikut yang merupakan pengertian momentum yang benar, yang mana? Oke, untuk lebih jelasnya, kita tinggal ingat definisi atau rumus dari momentum. Momentum simbolnya adalah P. P rumusnya adalah M dikali delta V, atau lebih tepatnya M dikali V. Oke. Jadi momentum adalah perkalian, momentum suatu benda adalah perkalian massa benda dan kecepatan benda tersebut. Nah, berarti kita lihat pilihannya yang A itu salah, massa dan percepatannya. Untuk V itu bukan percepatan, melainkan kecepatan. Oke. Jadi kita lihat ternyata option Eko, yang E itu paling tepat, hasil perkalian massa dan kecepatan. Oke. Next, untuk soal nomor 2, ada sebuah mobil bermasa 700 kg. Oke, kita bisa tuliskan dahulu, diketahui langsung ya. Jadi M atau masanya 700 kg. Oke, ini sudah satuannya sudah betul, satuan SI. Untuk massa itu kilogram. Namun untuk kecepatan ini satuannya masih belum tepat karena satuan SI untuk kecepatan adalah meter per second. Oke, jadi kita sekalian mengubah dulu, mengkonversi dulu dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Bagaimana caranya? Ini cukup mudah. Kita ingat bahwa 1 kilometer itu sama dengan, kita ubah menjadi 1000 meter. Sedangkan untuk 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Nah, sekarang kita tinggal kalikan angka-angka yang di sini, 72 dikali 1000 jadi 72.000 dibagi 3600. Nah, ini untuk satuannya sudah benar, yaitu meter per sekon. Jadi kita dapat bagi 72.000 dibagi 3.600, kita dapat coret di sini 2 nolnya. Kemudian 72 dibagi 36 itu 2. Nah, ada sisa 0 di atas ya, berarti V-nya itu 20 meter per sekon. Oke. Ditanya momentum mobil. Nah, momentum memasukkan tadi M kali V. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. M-nya 700, satuannya kilogram, boleh dimasukkan satuannya. V-nya itu 20 meter per sekon. Oke. Angka dikali angka, 700 dikali 20 jadi 14.000. Nah, satuannya kita bisa kumpulkan di bagian belakang jadi kilogram meter per sekon. Oke. Jadi jawabannya adalah yang pilihan E lagi, atau 14.000 kilogram meter per sekon. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ada gaya. Oke, ada gaya berarti force kan, F. F-nya 200 Newton. Nah, ini ada selang waktu. Bagaimana kita tahu ini selang waktu? Kita lihat dari satuannya ini sekon. Sekon kan satuan detik ya. Ini selang waktunya, delta T-nya itu 0,1 sekon. Ditanya impuls. Nah, impuls rumusnya adalah gaya dikali selang waktu. Kita langsung dapat masukkan, gayanya itu 200 Newton. Ini satunya sudah betul. Selang waktunya itu 0,1 sekon. Nah, seperti tadi, angka dikali angka, 200 dikali 0,1, kita peroleh 20. Yang satuannya kita kumpulkan di belakang, Newton sekon. Oke, jadi kita dapat pilih jawabannya, cukup mudah ya. Jawabannya ada 20 Newton sekon. Oke, kita coba soal berikut nomor 4. Ada sebuah senapan bermasa 0,8 kg. Menembakkan peluru bermasa 0,016 kg dengan kecepatan 700 meter per sekon. Oke, jadi ini kita punya senapan, kita punya peluru. Oke, ditanya kecepatan senapan mendorong bahu penembak ya. Jadi momentum dari peluru kita cari dulu, momentum peluru P. Nah, peluru kita simbolkan dengan angka 2, boleh ya. Senapan itu angka 1. Momentum peluru itu sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru. Berarti massa pelurunya 0,016 kg. Nah, ini untuk satuan SI kita bisa tidak menuliskannya karena kita sudah tahu ini satuannya sudah benar ya. Kita cukup tuliskan angkanya saja untuk mempermudah. Jadi pokoknya hasil yang diperoleh itu untuk momentum satuannya harus satuan SI, yaitu kilogram meter per sekon.
Oke, untuk kecepatan satuannya adalah besarnya 700 meter per sekon untuk peluru. Kita tinggal kalikan 0,016 dikali 700, kita peroleh hasilnya adalah cukup mudah, yaitu 11,2 kg meter per sekon. Untuk senapan, kita tahu massa senapan berarti M1-nya 0,8 kg. Nah, kita sekarang ingat hukum konservasi atau kekalahan momentum. Jadi momentum yang dikerjakan senapan pada peluru itu sama. Jadi si peluru ini memiliki momentum P2. Nah, otomatis akan ada momentum balik ke senapan yang besarnya sama, yaitu 11,2 kg meter per sekon. Jadi kita tahu bahwa momentum senapan pun adalah sama, yaitu 11,2 kg meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa cari kecepatan senapan. Rumusnya sama, yaitu P1 sama dengan M1 kali V1. P1-nya 11,2, M1-nya 0,8, V1-nya kita cari. Oke, berarti kita tinggal bagi ya. V1-nya itu 11,2 dibagi 0,8. Untuk menghitungnya kita dapat kalikan atas bawah dengan 10, jadi 112 dibagi 8. Nah, ini kan cukup mudah ya. 112 dibagi 8, 8 kali 10 itu 80. 10 ya. Sisanya 112 dikurang 80 itu 42, 42 dibagi 8. Maksudnya 32 dibagi 8 itu 4 kan. Jadi jawabannya 14 meter per sekon. Ternyata si senapan mendorong bahu penembak dengan kecepatan cukup tinggi ya. Oke, jadi ternyata untuk penembakan peluru dengan kecepatan tinggi, makanya ternyata ada unsur knockback ya, ada unsur knockback. Jadi senapan mendorong balik si penembaknya. Oke, dengan kecepatan yang cukup lumayan ya. Oke, next untuk soal terakhir di materi video kali ini. Oke, saya pecah menjadi videonya menjadi pecahan-pecahan kecil agar lebih mudah dipelajari step by step. Oke, kalian dapat mencari video-video topik-topik pelajaran yang kalian inginkan dengan menggunakan kata kunci cubic horizon dan materi pelajaran yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin cari video soal impuls dan momentum, kalian tinggal search cubic horizon spasi momentum impuls spasi soal. Oke, maka kalian akan mendapatkan video yang kalian inginkan. Atau kalian dapat tanya juga dengan komen, maka atau saya akan memberikan link video yang dimaksud. Oke, next. Untuk soal terakhir, persamaan yang menyatakan hubungan antara impuls dan momentum. Oke, ternyata impuls itu satuannya kan kilonewton sekon. Momentum satuannya kilogram meter per sekon. Ternyata menurut analisis dimensi, kedua satuan ini adalah sama persis. Oke. Rumusnya adalah impuls adalah, ini by definition by the book ya, impuls itu M dikali delta V. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Oke, untuk di fisika, simbol segitiga ini itu namanya delta. Delta itu artinya selisih. Jadi keadaan akhir dikurang keadaan awal. Nah, ini delta. Ini cukup menarik ya. Oke, jadi impuls itu sama dengan delta P. Nah, ini P kan rumusnya kan M kali V. Oke, jadi karena massa bendanya tetap, kita anggap massa tetap ya, tidak berubah, berarti M-nya dapat keluar ke depan, deltanya itu terkena ke kecepatannya, jadi M kali delta V. Oke, jadi sebetulnya rumusnya ini, hubungan antara impuls dan momentum. Namun tentu saja mungkin apabila yang dipilihannya mungkin tidak sesuai sama dengan ini, kita lihat yang mana yang paling tepat ya. Ternyata setelah dilihat-lihat, kita lihat bahwa option C ini sudah benar ya. Oke, mengapa demikian? Karena impuls itu dapat kita urai menjadi rumusnya adalah F kali delta T, ya kan? Nah, ini M delta V itu kita bisa pecah menjadi M kali V2 kecepatan akhir dikurang V1 kecepatan awal. Kita dapat distribusikan M-nya ke dalam kurung menjadi M kali V2 minus M kali V1. Oke. Jadi meskipun sepintas ini terlihat berbeda, namun ternyata option C dengan hubungan impuls momentum ini adalah sama persis. Oke, jadi kita dapat pilih jawaban yang tepatnya adalah yang pilihan Charlie atau C. Apabila kita lihat pilihan lain ini ada urutan yang tidak tepat ya. Seperti yang A ini, P sama I per delta T ini kan sudah jelas salah ya. Yang kedua ini hampir betul ya, F delta T sama, cuma ini kan M-nya di bawah, dibagi ya, harusnya dikali ya. Jadi kita lihat. Untuk yang D ini kan cuma rumus impuls ya, tapi tidak dihubungkan dengan momentum. Jadi kita tidak dapat memilih pilihan yang delta juga. Oke, sekian dulu untuk video soal 5 soal set soal pada tanggal 28 Desember
untuk materi Momentum dan Impuls. Stay tune di channel saya untuk video-video berikutnya. Oke, kalian dapat pertanyaan apapun tentang pelajaran yang tidak kalian mengerti, saya akan berikan jawabannya mungkin di bagian komen. Apabila jawabannya panjang, saya akan berikan dalam bentuk video YouTube agar kita dapat membahas bersama-sama. Oke, see you guys next time. Bye.